Kemudian di hari berikutnya, Bayu dan Bening bertemu, dan Bayu mengatakan kalau ia jatuh cinta lagi sama Bening. Begitu juga dengan Bening yang jatuh cinta lagi sama Bayu. Akan tetapi Bening tidak bisa, dikarenakan Bening diancam oleh Nindi. Kalau ia pilih Bayu, sekolah buat anak-anak jalanan dibatalkan proyeknya. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada Bayu yang lagi berjalan di tepi jalan. Sementara itu wanita cantik bernama Bening tidak sengaja memperbaiki sebuah selendangnya. Akan tetapi selendang tersebut menutupi wajah Bayu dan pada akhirnya Bayu terjatuh pas di area selangkangan Bening. Dan Bening mengira Bayu mengintip martabaknya. Padahal Bening tidak tahu kalau Bayu terjatuh gara-gara dirinya. Dan pada akhirnya Bening langsung membanting Bayu, dikarenakan Bening jago dalam bela diri karate. Sementara itu kita akan lanjutkan. Sesampai Bayu di kantor, di mana Bayu dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Vino. Pada saat itu Vino meminjam motornya Bayu. Setelah mendapatkan motor, Vino malah ngeledek Bayu. Sudah 5 tahun pacaran masih belum dikasih kepastian. Begitu ada yang lebih baik dari lu. Bye. Kemudian di malam harinya, di mana Bayu bersama pacarnya yang bernama Nindi lagi berdebat. Bayu meminta untuk bertunangan. Akan tetapi Nindi belum bisa untuk bertunangan. Pacaran udah 5 tahun tapi belum dikasih kepastian sama sekali. Nungguin aku jadi miliarder supaya bisa ngajak kamu jalan-jalan keliling dunia. Keesokan siangnya, Bening mengalami sebuah insiden di mana tasnya dicopet. Bening langsung mengejar copet tersebut. Kebetulan Bening bertemu dengan Bayu dan mereka segera mengejar copet tersebut. Di saat mereka berhasil mendapatkan copet tersebut, Bayu langsung mengeluarkan jurus goyang gemoynya. Akan tetapi Bayu malah kalah dan pingsan. Akhirnya Bening melibas kedua copet tersebut. Setelah Bening berhasil melibas copet tersebut, Bening segera memijit kaki Bayu karena terseleo. Karena kesakitan, Bayu teriak, "Lucu banget bro." Udah gak tahan. Aduh, cowok bukan sih, dikit-dikit. Setelah itu Bayu menyadari bahwa ia adalah cewek yang udah membantingnya di jalan kemarin. Dan Bening meminta maaf kepada Bayu dan mengajak Bayu untuk berkenalan. Dan dari sanalah Bening baru menyadari bahwa Bayu adalah teman masa kecilnya. Dan Bening sempat berpacaran di saat mereka SMP dahulu. Kemudian di sore harinya, di saat jalan berbuka puasa, Bening akan bertemu dengan Nindi, di mana perusahaan Nindi akan bekerja sama dengan Bening, di mana Bening adalah seorang wanita yang merawat anak-anak di jalanan. Jadi perusahaan Nindi akan meliput anak-anak tersebut dan juga disiarkan langsung di TV dan juga radio. Sembari mereka menunggu seorang penyiar di radio, mereka ngobrol terlebih dahulu. Tak lama setelah itu penyiar itu datang. Ternyata ia adalah Bayu, karena Bayu adalah seorang penyiar radio sekaligus pemilik radio tersebut. Bening. Bayu. Dikarenakan Bening dan Bayu semasa cinta monyet dahulu, mereka sering berantem dan juga jahil-jahilan. Sampai dewasa mereka pun masih begitu. Gua mau tahu. Lo harus keluar dari proyek ini, harus. Kemudian di saat sahur, Bening dan Bayu segera membagikan makanan untuk sahur. Sembari Bening membagikan makanan, Bayu juga langsung siaran. Dikala saat sesi tanya jawab, seorang anak kecil mengatakan kalau mereka sangat bersyukur meskipun mereka tidak ada orang tua. Akan tetapi Bening adalah sosok orang tua penggantinya. Mendengar itu Bening langsung terharu dan sedih. Bayu segera menghentikan siarannya. Bayu sangat salut kepada Bening. Maafin kita udah nakal, tapi kita sayang banget sama Kak Bening. Iya.
Selama 2 minggu mereka menjalani proyek yang sama, Bening memikirkan sosok Bayu. Bening seakan tiba di masa lalunya dahulu. Bayu sekarang sudah beda, ganteng, smart, dan keren. Bening kembali terpencut dengan Bayu. Akan tetapi, Bening tahu kalau Bayu sudah mempunyai pacar. Bening tetap semangat bahwa dirinya adalah pemenang buat Bayu. Tapi dia udah punya pacar. Gak apa-apa deh. Siapa tahu aja gue menang. Kemudian di malam harinya, di saat Bayu hendak pulang, Bayu mengalami sebuah insiden di jalan, di mana ban motornya Bayu bocor. Tak lama setelah itu Bening datang. Kebetulan Bening lewat sana, dan Bening membantu Bayu untuk membawa motornya ke bengkel langganan Valentino Rossi. Keesokannya, Nindi yang tidak mendapatkan kabar dari Bayu semalaman, Nindi auto ngomel-ngomel dan marah-marah kepada Bayu. Dan Bayu berusaha untuk menjelaskannya kepada Nindi. Dikarenakan Nindi sangat keras kepala, akhirnya Bayu mengalah dan langsung pergi dari sana. Wanita selalu benar. Kemudian di scene berikutnya, di mana Nindi, Bayu, dan Bening hendak survei ke tempat anak-anak jalanan, di mana perusahaan Nindi akan membangunkan sebuah sekolah untuk anak-anak. Akan tetapi Nindi sangat panas dengan Bayu dan Bening lagi membahas masa lalu mereka. Seakan Nindi dianggap patung. Gue pacarnya di depan mata malah dianginin. Kemudian di malam harinya, di mana Nindi ingin bertemu dengan cowoknya Bening, dikarenakan Nindi sangat takut kehilangan Bayu. Akhirnya cowok Bening datang, padahal pura-pura sih, karena Bening jomblo. Dan setelah Bening memperkenalkan cowoknya ke Nindi, baru Nindi percaya dan Bayu aman. Untung aja dia udah punya calon. Tapi tetap aja gue harus hati-hati. Kemudian 2 hari setelah itu, di saat mereka double date, Bayu dan Bening kembali tertawa lepas bahas masa lalu mereka yang luar biasa. Apalagi cinta monyet mereka. Cowok Bening dan pacar Bayu hanya menjadi pendengar saja. Dan inilah yang terjadi. Sama pacarnya, cinta monyet lah, cinta gila lah, whatever itu. Aku bakalan cabut sekolah buat anak jalanan itu. Kemudian di hari berikutnya, Bayu dan Bening bertemu, dan Bayu mengatakan kalau ia jatuh cinta lagi sama Bening. Begitu juga dengan Bening yang jatuh cinta lagi sama Bayu. Akan tetapi Bening tidak bisa, dikarenakan Bening diancam oleh Nindi. Kalau ia pilih Bayu, sekolah buat anak-anak jalanan dibatalkan proyeknya. Keesokan harinya, Nindi merasa bersalah telah mengorbankan perasaan anak-anak karena cintanya ke Bayu. Sekolah tetap dibangun, dan Nindi ikhlas Bayu dan Bening untuk bersama lagi. Aku bakal terusin rencana sekolah anak-anak jalanan ini. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil adalah seberapa mungkin kita untuk menjauhi jodoh. Jika sudah ditakdirkan untuk kita, maka tidak akan bisa kita rubah-rubah.